setelah kita belajar maju mundur, kemudian kita menyesuaikan gas rem kita menyesuaikan kemudi kita. Nah, apabila kalian sudah yakin, tidak takut dan was-was ya, coba kalian ke jalan raya yang sepi ya. Biasanya kalau di daerah-daerah itu ada yang namanya jalan baru. Nah, kalau jalan baru itu kan biasanya sepi tuh. Coba kalian main ke sana ya, ke jalan baru. Ini kalau gue lagi ada di daerah Kuningan ya. Ini gue lagi ada di jalan baru, jalanannya sepi, nggak terlalu banyak lalu lalang kendaraan. Ya, bisa dilihat. Oke. Nah, kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Ya, kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Ingat, sabuk pengaman tetap terpasang, posisi kursi senyaman mungkin, posisi setir juga senyaman mungkin, dan kita siap-siap untuk maju. Jangan lupa untuk injak pedal rem, lepas rem tangan, dan kita masukkan gigi metiknya ke D. Oke? Ingat, untuk pedal remnya kita lepas secara perlahan ya. Ini gue udah lepas. Ini karena posisi mobil agak di jalanan yang menanjak ya. Jadi mobil tidak melaju dengan kuat. Nah, ini gue kasih apa? Gasnya secara sedikit aja, sedikit. Nah, kan dia udah dipancing dikit, dia udah jalan gitu kan. Nah, kalau kalian lagi belajar nggak apa-apa, kalian nggak usah injak gas juga nggak apa-apa ya. Kalian menyesuaikan dengan psikologis jalanan, karena psikologis kalau kita belajar di lapangan yang luas ya, itu berbeda karena kan nggak ada lalu lalang kendaraan. Nah, ini udah ada tantangan ya. Tantangannya itu kendaraan sudah mulai lalu lalang ya. Dan yang paling gua rasa sih sepengalaman gua pertama kali belajar mobil adalah motor ya. Motor itu dia nggak tahu dia mau ke kiri apa mau ke kanan, dan itulah tantangan kita sebagai pengemudi pertama ya. Oke, kalian harus atur ya ketenangan kalian dalam mengemudi, dan kalian udah enjoy aja. Kalau belajar matic nih sebenarnya gampang ya. Kalian coba rasakan gasnya ya. Kalian rasakan gasnya. Kalian coba aja injak ya, injak agak dalam. Injak agak dalam. Terus coba lepas. Injak lagi. Lepas lagi. Nah, itu ini dicobanya di jalanan yang sepi aja ya sob ya. Oke. Nah, itu supaya apa? Supaya kalian bisa merasakan tekanan gas yang kalian injak gitu ya. Jadi seberapa besar kalian menginjak gas dan seberapa besar mobil ini melaju gitu kan. Gitu. Jadi kalian harus bisa mulai merasakannya, mulai merasakan pedal gas dan pedal rem ya. Nah, ini kondisi jalan agak menanjak ya. Oke, coba nanti kalian pelajarin ya soal injek gas dan injek rem. Kalian harus bisa merasakan. Nah, oke, sobat vlog, ini gue mau kasih tahu trik yang keempat ya. Ini untuk menghadapi turunan ya. Nah, ini bagaimana cara menghadapi turunan. Nah, kita harus bantu pengereman itu dengan gigi metik kita ya. Kita pindahkan. Nah, ini coba lihat ya. Coba lihat dulu, itu jalannya turunan ya. Lumayan curam ya, tapi nggak terlalu curam banget. Nah, ini kita bantu pengeremannya dengan memindahkan ke gigi S ya, ke second gear, karena ini menghambat laju perjalanan mobil ya. Nah, cirinya kalau gigi S ini dia giginya membuat mesin meraung ya, membuat mesin meraung seperti itu. Nah, ini kita coba perlahan lepas pedal remnya ya. Lihat.
ini laju mobil tidak terlalu kencang ya. Nah ini kita sedikit injak rem juga ya. Kita sedikit injak rem, kita mainkan remnya ya. Jangan terlalu rem mendadak supaya kenyamanan kita membawa mobil itu bisa terkendali. Oke. Kita mau coba putar balik ya. Gue mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya nanjak pakai mobil Matic juga ya. Nah ini kita udah ada di posisi tanjakan ya sobat vlog. Kita ada di posisi tanjakan. Oke, kita berhenti dulu di sini. Oke sobat vlog, ini kita lagi ada di sebuah tanjakan ya. Bisa dilihat tanjakannya lumayan ya. Nah kalau kita start di tanjakan seperti ini, artinya kita nggak di jalan yang lurus lalu nanjak. Ini kan kita di tengah-tengah tanjakan nih. Nah itu kita dilarang untuk menggunakan Matic D ya. Karena kalau pakai Matic D atau gigi Matic yang D, itu performa mesin Matic kita bisa cepat turun atau bisa cepat jebol ya. Kita harus menggunakan gigi Matic yang S, yang second gear, karena ini membantu untuk tanjakan ya. Nah kita coba pindahkan aja. Nah ke S, ke second gear. Oke. Nah kalau di tanjakan, ingat kalau di tanjakan kita berhenti di tengah-tengah tanjakan atau macet di tanjakan ya, kita harus memasukkan giginya dulu ya. Kita harus memasukkan giginya dulu tanpa melepas pedal rem atau pedal rem tangan ya. Saat kita mau melaju baru kita turunkan ya, rem tangan diturunkan, pedal rem kita lepas. Oke. Nah ini menggantung ya, mobil menggantung. Oke, kita kasih gas dikit-dikit ya. Kita kasih gas sedikit. Bukaan gasnya jangan terlalu tinggi atau jangan terlalu lebar ya. Nah, mobil sudah melaju dalam keadaan yang oke ya. Mesin tidak terlalu meraung ya. Kalau kita kasih gas yang tinggi, nah itu mobil akan meraung ya. Nah mobil udah agak meraung nih, karena dia berada di jalan yang sudah normal atau jalan yang datar ya. Oke. Nah kalau kita sudah melewati tanjakan seperti ini ya, kalau kita sudah melewati tanjakan seperti ini, nah kita pindahkan lagi gigi Matic kita itu ke D ya. Caranya ya udah tinggal pindahin aja, pencet ini, pindahin ya, gampang. Nah itu untuk fungsinya supaya mesin Matic kita atau mesin CVT kita itu tidak terlampau boros ya atau jebol seperti itu. Oke sobat vlogis sobat otomotif, sekian untuk pembelajaran Matic kali ini. Nanti kita akan ulas bagaimana teknik-teknik belajar mengemudi Matic di kemudian hari ya. Nah ini di kesempatan ini gue kasih 4 tips ke kalian ya. Yang pertama gue simpulkan atau gue ulas kembali. Yang pertama itu tips untuk maju mundur ya, untuk reverse dan drive ya. Kalian coba belajar maju mundur. Dan yang kedua itu kalian menyesuaikan, bagaimana kalian menyesuaikan setir kemudi kalian ya. Buatlah se-enjoy mungkin. Lalu tips yang ketiga itu kalian mulai rasakan injakan pedal rem dan pedal gas kalian ya. Kalian harus bisa merasakannya, baik ketika kaki kalian memakai sepatu, sandal atau tidak memakai sepatu atau sandal ya. Dan yang keempat adalah teknik tanjakan oleh mobil Matic ya. Kalian harus ingat kalau tanjakan yang tipis seperti tadi itu kalian di gigi S saja atau second gear. Kalau tanjakan yang curam banget, nah itu kalian pakai low gear. Oke, semoga tips ini bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa untuk tetap like, comment, dan subscribe channel ini supaya gue terus semangat dalam mengembangkan channel ini dan membahas dunia otomotif. Terima kasih sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.